Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Ibu konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-Nya, memberikan karunia-Nya sehingga kita masih bisa beramal, beribadah. Lebih-lebih pada malam hari ini adalah masih baru masuk bulan Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan ini adalah dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Maka mari di bulan Ramadan ini kita gunakan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengasah diri, untuk muhasabah. Agar nanti di dalam puasa kita akan mendapatkan puasa yang sukses, yaitu menjadikan orang-orang yang bertakwa. Konco ngaji yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang ngaji. Ngaji adalah membuka hati menuju bakti. Terbukanya hati seseorang itu karena adanya rasa senang. Maka seseorang ketika di dalam hatinya senang terhadap sesuatu, maka disitulah hati kita itu terbuka. Karena menyenangi daripada sesuatu. Terbukanya hati karena rasa ingin tahu tentang siapa dia, tentang apa itu, tentang bagaimana. Itu merupakan rasa senang sehingga semuanya kita ingin tahu. Sehingga akan diwujudkan rasa ingin memiliki daripada sesuatu. Maka kalau hal itu sudah dimiliki, maka dia akan melakukan segala sesuatu yang diharapkan dalam hati. Sebagaimana contoh, ketika kita mungkin suka, senang kepada suatu benda. Contohnya kita suka motor. Maka bagaimana nikmatnya ketika dia numpak motor. Maka dia akan berusaha ingin memiliki. Maka berusaha dia berjuang, berkorban demi untuk mendapatkan dari motor itu. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan kita ngaji. Maka yang pertama harus ada rasa suka, rasa senang terhadap kebenaran. Apa itu kebenaran? Allah menyampaikan al-haqqu mir rabbikum. Sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kunci kebenaran. Sehingga ketika sudah senang dengan kebenaran,
maka dia ingin tahu, ingin lebih memahami lagi tentang kebenaran itu. Sehingga apa yang dijanjikan ketika seseorang itu melakukan suatu hal yang benar, yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus tumbuh ada rasa ingin mengamalkan, mewujudkan dalam perilaku kehidupan itu. Maka disitulah yang dinamakan hati yang terbuka, siap menerima daripada aturan Allah, siap menerima firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian menuju bakti. Bakti kepada siapa? Yaitu bakti kepada Allah, Sang Pencipta. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka di bulan Ramadan ini, kesempatan bagi kita untuk melatih diri kita agar senantiasa senang terhadap kebenaran, senang membaca Al-Quran, firman Allah. Maka insya Allah di bulan puasa ini kita rutin, kita rajin untuk membaca Al-Quran dan sholat tarawih. Maka semuanya itu jangan sampai hanya di bulan Ramadan, tapi juga nanti di bulan selanjutnya, agar benar-benar daripada kegiatan di bulan Ramadan ini, ibadah di bulan Ramadan ini, menjadikan suatu hal yang baik setelah di bulan Ramadan. Ojo ngaji yang dirahmati Allah. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya hati itu ada 4 macam. Yang pertama apa? Hati yang bersih. Maka hati yang bersih, yang bening, ialah seperti lentera yang bercahaya. Kemudian yang kedua, hati yang tertutup, terikat dengan tutupnya. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Dan yang keempat adalah hati yang terbalik. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka ngaji ini adalah urusan hati. Maka bagaimana sikap hati kita di dalam menerima ajaran, aturan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Maka di dalam kita ngaji, khususnya mempelajari Al-Quran, itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mau mempelajari Al-Quran. Yaitu apa? Kebeningan hati. Maka kebeningan hati ini harus dimiliki dulu sebagai orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Maka ada yang mengibaratkan, nek kita ngaji, itu diibaratkan hati kita itu buku. Buku yang masih bersih, belum ada catatannya. Belum ada orek-orekannya. Masih bersih. Artinya apa? Bening hatinya. Yaitu apa kebeningan hati? Maka nanti suatu saat kita bahas apa unsur-unsur kebeningan hati. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Waqiah ayat 79,
disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahhar. Yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Siapakah orang-orang yang disucikan? Maka di dalam ahli tafsir disampaikan bahwa Al-Quran adalah terjamin kesuciannya. Maka hanya malaikat al-muqarrabin yang pernah menyentuhnya, yaitu malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam firman Allah ini tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ulama mengisbatkan bahwa melarang orang-orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, untuk menyentuh dan memegang mushaf. Melarang. Ini pendapat. Maka berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Maka suci ini belum dijabarkan. Apakah suci dalam arti hadas besar dan hadas kecil, atau suci di dalam hatinya? Maka pendapat inilah yang dianut oleh sebagian besar umat Islam. Ada dua pendapat tentang hukum menyentuh mushaf. Yang pertama, Imam 4 mazhab berpendapat tidak boleh menyentuh mushaf tanpa berwudu. Menurut Imam Nawawi, firmannya la yamassuhu illal mutahharun, bermakna tidak menyentuh mushaf ini kecuali orang yang suci dari hadas. Kemudian yang kedua, madhab al-Akhiri berpendapat boleh menyentuh mushaf tanpa wudu dengan alasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim surat yang ada ayat Al-Qur'annya kepada Heraklius, padahal dia non-muslim dan tidak berwudu. Anak kecil membawa tempat menulis Al-Quran dan buku yang ada tulisan Al-Quran diperbolehkan oleh para ulama. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka di dalam firman Allah ini selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini sesungguhnya diturunkan dari Tuhan yang menguasai alam sebagai pedoman hidup untuk dibaca, dihafal, difahami, dan diamalkan. Maka sungguh sesatlah orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran ini sihir atau sahir. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang suci tadi, yang disentuh Al-Quran, padahal semuanya adalah kembali kepada hati kita. Maka orang yang bening hatinya adalah orang yang akan tersentuh oleh Al-Quran. Maka di dalam perjalanan hidup ini,
bagaimana Umar bin Khattab yang dulunya tidak Islam mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, maka dia hatinya tersentuh sehingga dia masuk Islam. Maka disinilah konsumasi yang dirahmati Allah. Maka orang ataupun hamba-hamba Allah yang disucikan adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah tentang hati tadi. Hati yang bening, hati yang bersih adalah hatinya orang yang beriman. Ia seperti lentera, seperti cahaya. Sedangkan artinya hati yang senantiasa bisa memberikan pencerahan, kemanfaatan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan masyarakat pada umumnya. Maka orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka diibaratkan dia adalah punya cahaya. Cahaya. Hidup di dalam cahaya. Karena akan senantiasa mendapat pencerahan di dalam langkah kehidupannya. Maka hamba-hamba Allah yang disucikan adalah hamba Allah yang beriman kepada. Kemudian yang kedua, bahwa kebeningan hati adalah hati yang terhindar dari kemunafikan. Maka tadi ada hati yang tertutup atau hati yang sakit. Maka hati yang tertutup tadi adalah hati orang kafir, yang mana tidak percaya terhadap kitab Al-Quran, tidak mau mempercayai. Maka tidak akan bisa tersentuh ketika dia masih ada di dalam dirinya kekafiran, sifat-sifat kekafiran. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit, yaitu hatinya orang-orang munafik. Maka dia tidak akan bisa tersentuh oleh Al-Quran. Hatinya sakit, yaitu hati munafik. Dia mengetahui yang baik, namun ia mengingkarinya. Itu selalu mengingkarinya. Apa yang disampaikan Rasulullah, paham. Apa yang dinasihatkan Rasulullah, paham. Tetapi di balik itu, sifat kemunafikan akan senantiasa memutarbalikkan, mengingkari daripada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengingkari Al-Quran. Kemudian yang keempat, hati yang terbalik. Ini juga tidak akan tersentuh oleh Al-Quran. Kalau hatinya tadi tidak betul-betul diobati, dipupuk, terus karena hatinya terbalik, yaitu hati yang di dalam ada iman, imannya ada, tapi juga ada nifak. Maka diibaratkan suatu contoh, keimanan di situ adalah seperti tanah yang dapat memberikan air yang bersih. Sedangkan nifak
adalah seperti bisul. Di dalamnya hanya nanah dan darah. Maka di antara keduanya yang paling kuat ialah akan mengalahkan lainnya. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka mari konco ngaji semuanya. Ngaji adalah membuka hati menuju bakti. Insya Allah dengan kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan memahami, insya Allah juga kita akan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah membimbing kita, mengarahkan kita dengan petunjuknya, dan kita dimudahkan di dalam setiap persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Konco ngaji yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan bagi Bapak, Ibu, dan konco ngaji semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.